Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2331 Keadilan dan Kejahatan. Aku pernah mendengar tentang sekte jiwa bayi ini, tapi aku tidak menyangka itu benar-benar ada. Pada saat ini, beberapa orang tua juga berkata satu demi satu. Ini menjijikan. Bagaimana bisa ada kekuatan mengerikan di dunia yang menggunakan jiwa bayi yang baru lahir untuk meningkatkan kultivasinya sendiri? Orang-orang di bawahnya mulai menegur Guisha Laomo tanpa ampun. Lagi pula, mereka telah memutuskan untuk mati sekarang, dan mereka bahkan tidak takut mati, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Secara alami, mereka dapat mengatakan apapun yang mereka inginkan. Bahkan mereka yang berlutut pun sedikit terguncang, lagi pula, menggunakan jiwa bayi yang baru lahir untuk meningkatkan kultivasinya. Perilaku seperti ini benar-benar keterlaluan. Hahaha, dunia praktisi seni bela diri adalah tempat yang lemah memangsa yang kuat. Kekejaman macam apa ini omong kosong? Bukankah kamu membunuh orang yang lebih lemah darimu? Bukan orang yang kejam. Guisha Laomo berkata dengan dingin. Itu benar, kata-kata Tuan Guisha masuk akal, kata Kou Kang dengan nada menyanjung. Pada saat yang sama, banyak orang mulai mengikuti dan menyanjung Guisha Laomo, mengatakan bahwa apa yang dikatakan Guisha Laomo benar. Kou Kang, aku tidak menyangka kamu berbicara untuk bajingan yang melakukan segala macam kejahatan untuk bertahan hidup. Kamu sama sekali tidak layak menjadi murid Istana Bintang 3-ku, sekte yang sama denganmu. Song Biu menegur dengan dingin. Saudari muda, saya pikir kata-kata Tuan Guisha tidak salah, karena setiap orang yang hadir pasti pernah membunuh seseorang sebelumnya, dan apa yang dapat mereka bunuh pasti lebih rendah dari mereka, dan mereka yang tidak kalah dengan mereka lemah. Kuat, ini adalah aturan besi dunia seni bela diri. Tetapi orang-orang seperti Chu Feng ingin membedakan antara keadilan dan kejahatan. Inilah keberanian yang sebenarnya, kata Kou Kang keras. Dan mendengar apa yang dia katakan, banyak orang terguncang, karena seperti yang dikatakan Kou Kang, hampir semua orang yang hadir telah membunuh orang, dan yang bisa mereka bunuh memang lebih lemah dari mereka. Ini juga membuktikan kebenaran hukum rimba. Haha, bocah ini, namamu Kou Kang, dan kamu adalah murid dari Aula Bintang 3. Saat ini, iblis tua Guisha bertanya pada Kou Kang. Lord Hui Guisha, Kou Kang memang murid dari Istana Bintang 3, tetapi generasi muda tidak setuju dengan apa yang disebut kebenaran dan kejahatan dari Istana Bintang 3. Generasi muda bahkan lebih menentangnya. Nada suara Kou Kang penuh hormat, dan sikapnya sangat baik. Sepertinya dia tidak berbicara dengan penjahat besar yang melakukan segala macam kejahatan, itu lebih seperti berbicara dengan seniornya. Kalau begitu katakan padaku, mengapa kamu keberatan? Kata setan tua Guisha. Karena saya pikir itu hal yang biasa bagi orang untuk membunuh orang untuk membayar hutang mereka. Karena Chu Feng membunuh anggota klan Surgawi Ying, wajar jika klan Surgawi Ying membalas dendam padanya. Tapi Istana Bintang 3 dan Lembah Awan Matahari terbenam, tetapi ingin mengatakan bahwa Ying Liangchen dari klan Surgawi Ying pantas mati, dan Chu Feng menjalankan keadilan, junior ini sangat tidak setuju. Saya pikir itu adalah kata-kata yang sangat kuat. Kou Kang melanjutkan. Bagus sekali, saya sangat menghargai teori Anda. Jika saya mengatakan bahwa sekte jiwa bayi menyambut Anda, apakah Anda bersedia melepaskan status Anda sebagai murid dari Aula Bintang 3 dan datang ke sekte jiwa bayi? Kata Guisha Laomo. Lord Guisha, sejujurnya, generasi muda sudah lama tidak senang dengan apa yang telah dilakukan San Xingdian. Jika Lord Guisha benar-benar mau menerima generasi muda akan sangat menginginkannya. Kou Kang sangat gembira. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di Aula Bintang 3, dan Guisha Laomo bersedia menerimanya,
itu pasti jalan keluar terbaiknya. Nah, mulai sekarang, kamu adalah muridku dari sekte jiwa bayi, kata setan tua Guisha. Untuk bertahan hidup, dia benar-benar memohon belas kasihan dari kultus iblis. Sangat menyedihkan bahwa Istana Bintang 3 telah mengembangkan murid seperti itu. Pada saat ini, lelaki tua itu juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sedih? Merupakan kehormatan bagi mereka bahwa Istana Bintang 3 dapat menumbuhkan murid seperti saya. Berani bertanya kepada semua orang, apakah saya salah? Apa itu keadilan? Apa itu kejahatan? Apa yang benar? Apa yang salah? Apa itu tepat di matamu salah di mata lawanmu? Dan apa yang salah di mata lawanmu benar di matamu? Siapa yang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah? Hanya yang kuat yang lemahlah yang memenuhi syarat untuk mengatakan benar atau salah, dan yang lemah tidak memenuhi syarat sama sekali. Kou Kang berkata dengan benar. Ya, memang sulit mengatakan benar dan salah, tapi rimba-rimba memang hukum besi dunia persilatan. Betul, menurutku. Apa yang dikatakan Kou Kang masuk akal, karena dunia persilatan tidak ada perbedaan antara benar dan salah. Selama kekuatannya kuat, selama tinjunya kuat, maka apa yang dikatakannya benar. Semakin banyak orang mulai setuju dengan apa yang dikatakan. Kou Kang. Hehehe. Pada saat ini, Chu Feng mencibir. Chu Feng, apa yang kamu tertawakan? Mungkinkah apa yang aku katakan salah? Kou Kang bertanya dengan dingin. Kou Kang, hati orang mengatakan bahwa ada beberapa hal, siapa yang benar dan siapa yang salah, semua orang tahu di dalam hati mereka. Jika Anda tidak ingin berdebat di sini dan memutarbalikkan fakta, saya terlalu malas untuk berdebat denganmu. Karena aku tahu tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang berpura-pura tertidur. Tidak bersalah. Maka saya hanya bisa mengatakan bahwa orang-orang seperti Anda tidak berbeda dari mereka yang mencekik nyawa bayi yang baru lahir dan membantai orang yang tidak bersalah. Hidup tidak perlu, kata Chu Feng dingin, dengan nada suaranya samar-samar memancarkan amarahnya. Hei, pernyataan yang tidak tahu malu, kamulah yang akan mati sekarang, kata Kou Kang sinis. Tapi Chu Feng mengabaikan Kou Kang, tetapi melirik orang-orang yang berlutut di tanah, dan bertanya dengan lantang. Saya hanya bertanya sekali, tetapi masih ada orang seperti Kou Kang yang merasa bahwa bayi yang baru lahir diperlakukan sebagai korban. Apakah ada orang yang tidak bersalah? Ketika Chu Feng bertanya, apalagi mereka yang tidak berlutut untuk memohon belas kasihan, bahkan mereka yang sudah berlutut untuk memohon belas kasihan agak ragu-ragu. Lagi pula, semua orang tahu bahwa bayi yang baru lahir itu tidak diprovokasi oleh siapapun, apapun penyebab kematiannya, ia tidak bersalah, sebesar apapun permusuhannya, anak itu tidak boleh terlibat, apalagi dendam. Tetapi meskipun orang tahu bahwa adalah salah bagi sekte jiwa bayi untuk memurnikan jiwa bayi yang baru lahir, untuk bertahan hidup, banyak orang masih mengatakan bahwa bayi yang baru lahir pantas mati. Sangat bagus. Setelah mendengar jawaban orang-orang itu, mata Chu Feng menjadi semakin dingin, tetapi dia tidak benar-benar berniat membunuh, tetapi berkata, aku tidak akan membunuhmu. Tetapi apa yang kamu lakukan hari ini semua orang dapat melihat dengan jelas apa yang kamu lakukan. Lakukan. Tidak masalah jika Anda menjual harga diri Anda untuk bertahan hidup, atau jika Anda benar-benar merasa bahwa bayinya meninggal secara tragis, Anda akan ditolak oleh orang lain di masa depan. Lelucon apa? Seolah Anda jika Anda benar-benar dapat membunuh kami, Chu Feng. Jangan menipu diri sendiri lagi, orang yang akan mati sekarang bukan kami, tetapi Anda, kata Kou Kang. Benarkah? Apakah kamu yakin? Chu Feng tersenyum dingin, dan kemudian kekuatan agung tiba-tiba muncul, memenuhi dunia. Saat kekuatan ini muncul,
ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Kekuatan ini begitu kuat sehingga secara paksa menekan keterampilan bela diri tabu leluhur dari Guixia setan tua, sehingga semua orang dapat menyadari bahwa kekuatan-kekuatan ini bahkan lebih besar daripada tabu leluhur setan tua di atas. Yang paling mengejutkan orang adalah kekuatan ini dikendalikan oleh Chu Feng. Chu Feng benar-benar memiliki kekuatan yang lebih kuat dari teknik bela diri tabu leluhur. Bab 2332 Keturunan Keabadian Sejati. Meski kekuatan formasi tidak terlihat, ia diam-diam melonjak, sangat mendominasi. Di bawah tekanan kekuatan besar itu, ratapan dalam kabut darah mulai melemah, dan paksaan kabut darah juga melemah. Jika dikatakan bahwa iblis tua Guixia sebelumnya adalah raja yang menguasai dunia ini, jadi saat ini, singgasananya telah berpindah tangan. Saat ini, Chu Feng adalah penguasa di sini. Merasakan Chu Feng yang kuat saat ini, wajah Kou Kang menjadi pucat dan gemetar, karena dia tidak pernah berpikir bahwa Chu Feng benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan hantu tua Guixia. Namun, dia telah mencapai titik ini, bahkan mengkhianati Aula Bintang 3, jika Chu Feng menang, maka akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Tuan Guixia, segera bunuh anak ini, segera hancurkan anak ini. Karena panik, Kou Kang mulai meminta bantuan seperti iblis tua Guixia. Karena saat ini, satu-satunya yang bisa menekan Chu Feng adalah Old Demon Guixia. Old Demon Guixia bisa dikatakan satu-satunya harapan di mata Kou Kang. Anak baik, tidak heran kamu begitu percaya diri. Ternyata formasimu sangat kuat. Namun, kamu mengandalkan kekuatan formasi, dan itu adalah kekuatan eksternal. Orang tua itu metodenya adalah Anda benar-benar berasal dari kultivasi, dan Anda ingin menggunakan kekuatan eksternal untuk melampaui hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun, itu hanyalah sebuah mimpi. Awe. Begitu Guixia Laomo berkata ini, dua leluhur di tangannya prajurit, terdengar raungan yang menusuk telinga. Pada saat yang sama, paksaan prajurit leluhur dan aura Guixia Laomo keduanya mulai meningkat. Keterampilan bela diri tabu leluhur yang ditekan melepaskan kekuatan yang menakutkan lagi, dan itu mampu bersaing dengan formasi besar Chu Feng. Mana yang kuat dan mana yang lemah? Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Pada saat ini, Chu Feng masih percaya diri. Sambil berbicara, dia menyatukan kedua telapak tangannya, lalu menunjuk ke Old Demon Guixia. Lang-lang. Untuk beberapa saat, langit dan bumi bergetar, tetapi cahaya perak yang terlihat dengan mata telanjang adalah kekuatan dari formasi besar itu. Kekuatan formasi berubah dari tidak berwujud menjadi berwujud, mengembun menjadi pedang raksasa. Pedang raksasa itu terbang melintasi langit, agung dan agung, seolah bisa menembus segalanya, mencoba membunuh roh jahat. Sialan. Melihat pedang besar melayang di udara, ekspresi Guixia Laomo tiba-tiba berubah. Banyak jiwa berwarna darah yang sudah bersemangat untuk mencoba tidak menyerang Chu Feng, tetapi malah meninggalkan serangan mereka dan bertahan, padat, menghalangi di depan Guixia Laomo. Swiss. Dan pada saat ini, pedang horizontal besar yang berubah menjadi aliran cahaya oleh rangkaian kekuatan besar itu tiba-tiba menusuk setan tua Guixia. Boom! Diiringi oleh suara keras, lapisan riak energi turbulen mulai bergulung ke segala arah. Di depan gelombang energi ini, belum lagi pembangkit tenaga generasi muda, bahkan karakter generasi tua pun mengerutkan kening. Kekuatan macam apa ini? Itu bisa memicu riak yang begitu menakutkan. Agaknya, ini adalah kekuatan terkuat di bawah keabadian sejati, kan? Setelah menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri, mereka sangat menyadari kengerian kekuatan itu. Untungnya, Chu Feng dengan sengaja memanipulasi segalanya dan membatasi riak energi. Jika tidak riak energi saja sudah cukup untuk menelan ribuan mil dan menghapus keluar semua orang yang hadir.
Dan orang-orang juga menyadari bahwa Chu Fenglah yang melindungi mereka, jadi mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke langit. Melihat riak yang mengepul, mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir. Banyak orang berharap Chu Feng bisa bertahan. Namun, ada juga beberapa orang yang berharap bisa memenangkan iblis tua Guisha. Seperti Kou Kang, dia adalah orang yang seperti itu. Batuk, batuk, batuk. Pada saat ini, terdengar semburan suara batuk yang menyakitkan dari riak energi yang bergejolak. Saat mendengar suara itu, Kou Kang tiba-tiba tegang. Dia sudah mengenali bahwa itu adalah suara iblis tua Guisha, dan iblis tua Guisha sangat lemah saat ini, yang membuatnya tanpa sadar merasa bahwa iblis tua Guisha berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tidak mungkin, tidak mungkin, bagaimana Old Demon Guisha bisa kalah dari Chu Feng. Aku pasti terlalu banyak berpikir, aku pasti terlalu banyak berpikir. Meskipun dia merasa tidak enak di hatinya, Kou Kang masih menghibur dirinya sendiri. Dia merasa bahwa bahkan jika Old Demon Guisha terluka, dia masih hidup, tapi Chu Feng diam sekarang, mungkin Chu Feng sudah mati, dan dalam hal itu, Old Demon Guisha menang. Bisakah kamu melihat Chu Feng? Wang Qiang bertanya pada Zhao Hong dengan cemas. Begitu Wang Qiang mengatakan ini, Su Yi, Zhao Biu, dan banyak orang yang hadir mengalihkan perhatian mereka ke Zhao Hong. Jika dikatakan bahwa Kou Kang mengkhawatirkan kekalahan Guisha Laomo, kemudian orang-orang seperti Wang Qiang secara alami takut akan kegagalan Chu Feng. Tidak. Zhao Hong menggelengkan kepalanya. Kakak, 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 apakah kamu masih di sini? Jika tidak apa-apa, katakan sesuatu. Dengan putus asa, Wang Qiang berteriak ke arah langit. Fiuh. Dan begitu kata-kata Wang Qiang jatuh, embusan angin tiba-tiba menyapu, dan riak energi yang bergolak itu tiba-tiba tertiup angin. Saat riak-riak itu menghilang, orang-orang langsung terlihat sangat gembira. Pada saat ini, tidak hanya Chu Feng masih berdiri di atas langit, tapi dia juga utuh dan tidak terluka. Tapi melihat setan tua Guisha lagi, dia sudah terkoyak oleh darah dan daging, nafasnya rendah, dan dia berdiri dengan berbahaya di udara. Plop. Melihat adegan ini, Kou Kang dan yang lainnya ketakutan dan duduk di tanah. Kemenangan dan kekalahan telah diputuskan, tidak hanya Guisha Laomo dan Hun Lian yang berada dalam masalah besar, tetapi mereka juga berada dalam masalah besar. Tuan. Pada saat ini, Hun Lian, yang bersembunyi di belakang Guisha Laomo, bergegas dan menangkap Guisha Laomo. Saat ini, Hun Lian tidak terluka parah di bawah perlindungan Guisha Laomo, tapi dia juga menggigil ketakutan. Jangan panik. Tampaknya merasakan ketakutan terhadap Hun Lian, Guisha Laomo melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Hun Lian untuk tidak takut. Chu Feng, pada titik ini, saya harus mengakui bahwa Anda benar-benar memiliki beberapa trik. Meskipun Anda menggunakan kekuatan formasi hebat, formasi yang begitu kuat, jika bukan karena kekuatan Anda yang luar biasa, tidak mungkin untuk mengendalikannya. Kamu memang jenius yang langka, dan ini pertama kalinya lelaki tua ini melihat kejeniusan seperti itu dalam hidupnya. Tapi, semakin kamu seperti ini, semakin aku tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Guisha, kata Laomo dengan suara lemah. Sungguh kamu tidak tahu malu, dengan kamu yang sekarang, bukankah kamu masih ingin membunuh saudaraku? Kata Wang Qiang sinis. Tuanku, bawahanku tidak kompeten, dan sulit untuk mengalahkan putra ini. Aku telah kehilangan orang-orang dari sekte jiwa bayiku. Tapi putra ini tidak boleh ditahan, jadi tolong ambil tindakan. Tiba-tiba, kata Guisha Laomo dengan keras. Guisha, terima kasih atas kerja kerasmu, tapi itu juga membuatku melihat dengan jelas kekuatan bocah ini. Pada saat ini,
sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di samping Guisha si iblis tua, dan pada saat yang sama, sesosok juga berdiri di samping Guisha Laomo. Yupes. Setelah melihat orang ini, Zhao Hong, Wang Qiang dan yang lainnya mengerutkan kening dan menangis dalam hati. Karena, ketika orang itu muncul, aura yang sangat agung juga muncul. Itu adalah aura yang melampaui martial ancestor. Orang ini benar-benar abadi. Bab 2333 Menjaga Martabat. Orang ini juga mengenakan jubah hitam, namun pakaiannya mirip dengan yang dikenakan oleh Guisha Laomo. Namun, perasaan orang ini dan Guisha Laomo sangat berbeda. Setan tua Guisha penuh dengan roh jahat, dan dia bukanlah orang yang baik pada pandangan pertama. Dan orang ini tidak hanya berpenampilan seperti pria paruh baya, tetapi juga terlihat sangat baik, terutama matanya, yang membuat orang merasa ramah. Namun, melihat orang ini, hati Chu Feng sudah penuh pasang surut, dan dia sangat gelisah. Chu Feng bisa merasakan bahwa bukan karena orang ini tidak memiliki permusuhan. Sebaliknya, permusuhan orang ini mungkin lebih kuat daripada Guisha Laomo. Hanya saja orang ini menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga Chu Feng tidak bisa merasakannya. Jika Anda mengatakan Guisha Laomo, itu hanya serigala lapar, maka orang ini adalah harimau berbulu domba. Chu Feng lari. Tiba-tiba, suara Nyonya Ratu terdengar di telinga Chu Feng, dan suara itu penuh semangat. Tidak hanya Chu Feng yang merasakan bahayanya, tetapi Nyonya Ratu juga merasakan bahayanya. Bahkan jika Chu Feng menguasai serangan dan membunuh formasi yang bisa mengalahkan semua orang di wilayah martial ancestor, akan sulit untuk mengalahkan orang ini. Lagi pula, orang ini benar-benar abadi. Tidak, aku tidak bisa melarikan diri. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Meskipun pihak lain tidak menggunakan paksaan dari keabadian yang sebenarnya, dia pasti pendatang yang buruk, dan kekuatannya sangat kuat, melebihi semua orang yang hadir. Di depan orang ini, Chu Feng tidak bisa melarikan diri sama sekali, dan semua orang yang hadir tidak bisa melarikan diri meskipun dia sangat tidak mau. Chu Feng sudah memutuskan bahwa dia akan mati di sini. Hahaha, Chu Feng, tidak peduli seberapa kuat formasimu, tidak mungkin kamu bisa bersaing dengan pembangkit tenaga abadi sejati. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu menyesalinya sekarang. Yang abadi yang sebenarnya tidak mengatakan apa-apa. Bahkan dengan satu tarikan napas, mereka dapat meledakkan kalian semua sampai mati. Penjahat. Kou Kang mendapatkan kekuatan dan menunjuk ke arah kerumunan, tertawa keras. Pada saat ini, dia benar-benar sangat bahagia di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa setan tua Guisha sudah menjadi yang terkuat di sekte jiwa bayi. Tetapi pada saat ini, secara tak terduga ditemukan bahwa sekte jiwa bayi sebenarnya memiliki orang kuat abadi yang duduk di dalamnya. Keabadian sejati, itu adalah keberadaan puncak di alam biasa 100 pemurnian. Sekte jiwa bayi, kekuatan yang belum pernah dia dengar sebelumnya, sebenarnya memiliki orang kuat abadi yang nyata duduk di dalamnya, yang menunjukkan bahwa kekuatan sekte jiwa bayi telah terdaftar sebagai kekuatan kelas 1. Itu adalah salah satu kekuatan terkuat di alam biasa 100 pemurnian. Coba pikirkan, dia adalah murid dari kekuatan kelas 2, dan sekarang dia telah menjadi kekuatan kelas 1 secara kebetulan, dan dia dipilih oleh keberadaan seperti Guisha Laomo. Mencapai langit dalam satu langkah. Pada saat ini, semakin Kou Kang memikirkannya, dia menjadi semakin bahagia, dan dia merasa bahwa dia benar-benar cerdas. Meninggalkan aula bintang 3 dan memilih sekte jiwa bayi hanyalah keputusan paling tepat yang pernah dia buat dalam hidupnya. Soul Infant Sect, dengan makhluk abadi dan pembangkit tenaga listrik yang nyata duduk di kota, adalah kekuatan kelas 1 di alam biasa Bailian. Kalian sekelompok semut, kamu terlalu percaya diri.
kamu benar-benar mandiri ketika kamu menentang. Chu Feng, meskipun kamu jenius, kamu adalah seorang badut. Kamu pantas mati. Kamu pantas mendapatkannya. Setelah Kou Kang mulai, semakin banyak orang mulai menghina Chu Feng, menghina mereka yang tidak berlutut ke Guisha Laomo. Tentu saja, mereka yang membuka mulut untuk menghina secara alami menentang Chu Feng sebelumnya, mengatakan bahwa bayi yang baru lahir itu halus, dan itu adalah orang yang pantas mati. Mereka telah melakukan semua yang mereka bisa, dan mereka khawatir tentang jalan keluar sebelumnya. Tetapi sekarang setelah mereka mengetahui bahwa sekte jiwa bayi memiliki keabadian nyata yang duduk di dalamnya, mereka semua datang dengan ide untuk bergabung dengan jiwa bayi. Sekte. Untuk bergabung dengan sekte jiwa bayi, adalah wajar untuk tidak berusaha menyerang Chu Feng dan yang lainnya, menyanjung sekte jiwa bayi, untuk meninggalkan kesan yang baik pada ahli abadi sejati dari sekte jiwa bayi. Melihat semakin banyak orang mulai mengkritik Chu Feng, Kou Kang tidak senang. Dia berpikir bahwa dia tidak bisa kalah dari semua orang, menunjuk Chu Feng lagi, dan berkata dengan nada bersumpah, Chu Feng, apakah kamu malu atau tidak? Saya benar-benar berpikir Anda luar biasa. Sekarang saya tahu bahwa ada orang di luar manusia, di luar langit. Diam! Namun, sebelum Kou Kang selesai berbicara kali ini, suara keras tiba-tiba muncul langit meledak. Saat suara itu terdengar, langit berguncang, dan paksaan jatuh dari langit. Pemaksaan ini tidak terlalu kuat, tetapi Kou Kang dan yang lainnya yang menghina Chu Feng terpaksa berlutut di tanah. Itu adalah abadi sejati yang tidak menyerang Chu Feng, tetapi malah menyerang Kou Kang dan yang lainnya. Meskipun dia tidak membunuh mereka, dia membuat mereka semua berlutut di tanah. Tindakan seperti itu benar-benar tidak dapat dipahami. Orang-orang tidak bisa mengerti mengapa ahli abadi yang sebenarnya dari sekte jiwa bayi tidak berurusan dengan Chu Feng, tetapi malah berurusan dengan orang-orang yang berbicara untuknya di sekte jiwa bayi. Tapi ketika semua orang bingung, dia tiba-tiba berbicara dengan Chu Feng. Chu Feng, kamu benar-benar membuatku terkesan. Sekte jiwa bayiku membutuhkan seorang jenius sepertimu, kamu di sini. Terbunuh. Apa? Dia benar-benar ingin menang atas Chu Feng. Begitu pria abadi dan kuat yang sebenarnya mengatakan ini, orang-orang terkejut kaget. Dan Kou Kang, yang masih berpuas diri sebelumnya, tiba-tiba menjadi pucat. Dia akhirnya tahu. Dia tahu celah antara dia dan Chu Feng. Bahkan jika dia meninggalkan harga dirinya, mengingkari janjinya, dan menggunakan segala macam cara yang tidak tahu malu untuk mendapatkan dukungan dari sekte jiwa bayi. Tapi di depan bakat Chu Feng, dia benar-benar dikalahkan dan kalah total. Nyatanya bukan hanya Kou Kang yang bodoh, tapi semua yang berlutut di tanah juga bodoh, karena mereka sudah menyadari bahwa paksaan yang menindas mereka saat ini bukan hanya paksaan, tapi juga pedang tajam yang tergantung di atas kepala mereka. Selama Chu Feng mengucapkan sepatah kata pun, keabadian yang sebenarnya akan segera membunuh mereka. Sungguh miris jika dipikir-pikir, mereka tidak segan-segan meninggalkan harga diri, mengkhianati gurunya, dan membuka mata untuk berbohong demi bertahan hidup. Tetapi pada akhirnya, mereka menjadi alat tawar sekte jiwa bayi untuk memenangkan Chu Feng. Tuan Pelindung Dharma, ini. Setan tua Guisha membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Diam. Namun, peri asli memberikan minuman ringan. Setelah itu, betapapun enggannya Guisha Laomo, dia tidak lagi berani berbicara, tetapi menekan kata-kata itu di perutnya. Bergabunglah dengan kami, dan kamu akan hidup. Jika kamu tidak bergabung dengan kami, kamu akan mati. Chu Feng, apakah kamu masih memikirkan pilihan yang begitu sederhana? Ahli abadi sejati dari sekte jiwa bayi berkata kepada Chu Feng. Chu Feng, berjanjilah padanya bahwa seorang pria dapat membungkuk dan meregang. Saat ini, kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting.
kata Nyonya Ratu kepada Chu Feng. Bukannya Chu Feng tidak memahami kebenaran ini. Jika Anda menjaga perbukitan hijau, Anda tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Selama orang masih hidup, masih ada harapan. Tetapi ketika orang mati, mereka benar-benar tidak punya apa-apa. Namun, bahkan jika dia tahu segalanya, Chu Feng masih menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata sambil tersenyum. Jangan katakan apa-apa, aku, Chu Feng, telah bersumpah bahwa aku tidak akan bergabung dengan sekte manapun di alam biasa 100 perbaikan. Bahkan jika aku tidak membuat sumpah ini, aku pasti tidak akan bergabung dengan sekte jiwa bayimu. Karena aku, Chu Feng, tidak akan pernah bergabung dengan orang sepertimu yang bahkan ingin membunuh bayi yang baru lahir. Boom! Ketika Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, itu seperti guntur tak terlihat yang meledak di hati orang. Bodoh, hampir semua orang yang hadir bodoh, belum lagi Kou Kang dan yang lainnya, bahkan Su Yi dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Chu Feng akan menolak keabadian yang sebenarnya. Namun, pada saat ini, apakah itu Su Yi, orang-orang kuat dari generasi yang lebih tua, atau bahkan mereka yang berlutut di hadapan Guisha Laomo sebelumnya, mereka semua mulai mengagumi Chu Feng dari lubuk hati mereka. Bukan untuk mengagumi bakat Chu Feng, tetapi untuk mengagumi keberanian dan keberanian Chu Feng. Bagaimanapun, Chu Feng menggunakan hidupnya sendiri untuk melindungi martabatnya dan berpegang teguh pada prinsipnya. Bab 2334 Berbagi Suka dan Duka. Chu Feng, apakah saya tidak menjelaskannya, atau apakah Anda tidak mengerti? Atau, apakah menurut Anda tawaran saya tidak cukup? Yah, selama Anda bersedia bergabung dengan sekte jiwa bayi saya, Ying Surgawi itu siapa yang menginginkanmu klan, aku dapat membantumu memusnahkan mereka. Dewa abadi sejati dari sekte jiwa bayi berkata lagi, jika kamu ingin membunuh mereka, lakukanlah, tapi aku punya satu syarat. Insiden itu disebabkan olehku. Bunuh saja aku sendiri, tolong biarkan mereka pergi, kata Chu Feng dengan tenang. Dia telah mengambil keputusan, bahkan jika itu adalah masalah hidup dan mati, dia tidak akan berubah. Karena dia berjanji pada ayahnya bahwa dia akan menghancurkan sekte jiwa bayi, jika dia menyerah pada sekte jiwa bayi hari ini, itu akan sangat memalukan. Chu Feng merasa bahwa dengan melakukan ini, dia akan merasa kasihan pada ayahnya, kakeknya, dan ibunya, bahkan jika dia meninggal, Chu Feng tidak akan berkompromi. Benda ini. Namun, pada saat ini, hati Chu Feng tiba-tiba menegang, dan dia bisa merasakan ada perubahan pada tas Qian Kunnya. Itu adalah pedang dewa jahat. Persenjataan kaisar yang tidak lengkap pedang dewa jahat sebenarnya melahap senjata lain. Itu tidak hanya melahap dan memurnikan semua persenjataan kaisar di tas alam semesta Chu Feng, tetapi bahkan persenjataan leluhur yang tidak lengkap pun tidak terhindar. Kecepatan pemurnian sangat mengejutkan. Ketika Chu Feng bereaksi, pedang dewa jahat telah menyempurnakan semua senjata di tas Qian Kun Chu Feng. Selain itu, dia mulai gemetar hebat, seolah-olah dia akan keluar dari tas Qian Kun, seolah dia tidak sabar dan ingin menunjukkan keahliannya. Tanpa diduga, kamu masih mengkhawatirkan hidup dan mati mereka. Yah, bahkan jika kamu tidak bergabung dengan sekte jiwa bayiku, aku menghormatimu sebagai laki-laki. Aku setuju dengan syarat ini. Aku harus mengambil hidupmu. Orang kuat abadi yang sebenarnya dari sekte jiwa bayi, saat berbicara, matanya tiba-tiba berkedip, dan hawa dingin tiba-tiba muncul. Tiba-tiba, awan gelap muncul dan berubah menjadi wajah raksasa yang menakutkan, berguling-guling di langit. Pada saat yang sama, aura siapa saya benar-benar dilepaskan. True Immortal, ini adalah kekuatan dari orang kuat abadi sejati. Merasakan aura yang dipancarkan oleh orang kuat abadi sejati dari sekte jiwa bayi pada saat ini, banyak orang mulai gemetar tanpa sadar,
bahkan mereka yang memiliki ketahanan lemah, bahkan lebih jadi takut dengan nafas ini, dia duduk lumpuh di tanah dan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Sudah berakhir. Sudah berakhir, sudah berakhir, Nyonya. Nyonya, apa yang harus kita lakukan? Wang Qiang panik, sangat panik, karena dia juga merasakan kekuatan peri sejati itu. Kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan, dan aku masih ingin tahu apa yang harus dilakukan. Zhao Hong berkata dengan marah. Nenek, nenek, bahkan jika tidak ada cara lain, kamu harus berjuang keras. Sementara Wang Qiang berbicara, dia benar-benar berdiri melawan paksaan yang besar, membubung ke langit, dan kemudian terbang ke langit, berdiri di samping Chu Feng, maju. Wang Qiang, apa yang kamu lakukan? Cepat keluar dari sini. Melihat ini, Wang Qiang buru-buru berkata, Hei, saudaraku, biarkan aku pergi, Wang Qiang, kalau begitu kamu terlalu meremehkanku. Apa itu saudara laki-laki? Tidak bisa lahir pada hari dan bulan yang sama, tapi aku berharap untuk mati di hari yang sama, di bulan yang sama, dan di hari yang sama. Tetapi pada saat yang sama, ini adalah saudara laki-laki, kata Wang Qiang sambil tersenyum. Kamu. Mendengar apa yang dikatakan Wang Qiang, hati Chu Feng menghangat. Ketika Chu Feng menjadi terkenal, ada banyak orang yang ingin menjalin hubungan dengan Chu Feng. Tetapi ketika Chu Feng dalam bahaya, dia bersedia melakukannya berbagi dengan Chu Feng, bahkan mereka yang menemani Chu Feng mati tidak banyak. Langkah Wang Qiang benar-benar menggerakkan Chu Feng sekali lagi. Namun demikian, Chu Feng masih tidak ingin Wang Qiang mati bersamanya, dan ingin membujuk Wang Qiang. Namun, sebelum Chu Feng selesai berbicara, sosok lain terbang dan berdiri di depan Chu Feng. Melihat lebih dekat, itu adalah Zhao Hong. Apa yang dikatakan suamiku benar, kita harus menghadapi kesulitan bersama. Chu Feng, jangan mencoba menjadi pahlawan sendirian, kata Zhao Hong dengan senyum tipis. Seperti Wang Qiang, dia bertindak sangat tenang, seolah-olah dia bisa melihat hidup dan mati, tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Jika dikatakan bahwa Wang Qiang dan Chu Feng rela mati bersama Chu Feng, hati Chu Feng menghangat. Kemudian kemunculan Zhao Hong saat ini mengejutkan Chu Feng. Bagaimanapun, Zhao Hong ini adalah gadis iblis, dan kenalan dengan Chu Feng juga karena Zhao Hong awalnya ingin memakan Wang Qiang. Tapi jelas mereka tidak mengenal satu sama lain untuk waktu yang lama, tapi Zhao Hong ini bisa berdiri saat Chu Feng dalam bahaya. Itu benar-benar membalikkan pandangan Chu Feng tentang gadis iblis ini. Chu Feng, aku akan menemanimu juga. Setelah itu, Su Yi dan Song Biu juga terbang satu demi satu dan berdiri di samping Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, lelaki tua itu mengagumimu. Hari ini, bahkan jika bencana sudah dekat, aku tidak bisa membiarkanmu mati sendirian. Segera setelah itu, bahkan beberapa orang kuat dari generasi yang lebih tua bergegas ke langit dan berdiri di depan dari Chu Feng. Segera, puluhan tokoh mengelilingi Chu Feng. Kamu semuanya. Pada saat ini, arus hangat mengalir di hati Chu Feng, dan perasaan bergerak semacam itu membanjiri seluruh tubuhnya. Meski hanya ada puluhan orang yang rela mati bersamanya, itu tidak seberapa dibandingkan dengan puluhan ribu orang di bawah. Namun, banyak orang pernah bertemu dengannya, dan mereka bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Bagaimana mungkin Chu Feng tidak tergerak jika mereka bersedia menemaninya mati pada saat seperti itu? Ini benar-benar teman yang membutuhkan. Chu Feng, kamu memiliki kepribadian yang sangat karismatik. Kamu benar-benar jenius. Sayang sekali membunuhmu. Melihat adegan ini, orang kuat abadi yang sebenarnya dari sekte jiwa bayi juga tersentuh. Tetapi semua rasa kasihan dalam dirinya mata hilang, tapi niat membunuh tidak berkurang sama sekali. Dan dia mengatakan kata demi kata, namun, aku tetap tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini,
Di permukaan, pedang dewa jahat tampaknya tidak abnormal, dan bahkan lebih rendah dari persenjataan kaisar yang tidak lengkap biasa, seperti sepotong kayu busuk. Tapi memegangnya, Chu Feng bisa merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam pedang dewa jahat sangat kuat saat ini, begitu kuat hingga di luar imajinasi. Chu Feng merasa bahwa menggunakan pedang dewa jahat ini mungkin benar-benar bisa melawan kebenaran ini. Peri. Memegang pedang dewa jahat dengan erat, Chu Feng berjalan di udara selangkah demi selangkah, dan berjalan di depan Wang Qiang dan Zhao Hong, menghalangi semua orang di belakang. Dia akan menggunakan pedang dewa jahat untuk melawan keabadian sejati ini. Apa itu? Persenjataan kaisar yang tidak lengkap. Apa yang akan dilakukan Chu Feng dengan persenjataan kaisar yang tidak lengkap? Chu Feng mengatakan itu, dan orang-orang berpikir bahwa Chu Feng akan menggunakan semacam cara. Tetapi ketika mereka melihat tangan Chu Feng setelah pedang dewa jahat, dia benar-benar tercengang. Mereka tercengang, tidak takut, tapi ketakutan. Hahaha, Chu Feng, apakah kamu bercanda? Persenjataan kaisar yang tidak lengkap sebenarnya ingin bersaing dengan makhluk abadi sejati. Kamu pasti sudah gila, kan? Tiba-tiba, tawa mengejek datang. Kou Kang, meskipun Kou Kang diselimuti oleh paksaan abadi sejati itu, ketika dia melihat Chu Feng mengeluarkan persenjataan kaisar yang tidak lengkap, dia benar-benar tidak dapat menahannya. Faktanya, Kou Kang bukan satu-satunya yang menertawakan Chu Feng di dalam hatinya saat ini. Lagi pula, dalam keadaan seperti itu, bahkan jika Chu Feng mengeluarkan tentara leluhur, itu tidak akan berguna. Terlebih lagi, itu adalah senjata kaisar, dan itu masih merupakan senjata kaisar yang belum lengkap. Namun, pada saat ini, pria abadi dan kuat yang sebenarnya tiba-tiba berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Setelah menggulingkan Gui Xiaolaomo dan Hun Lian ke sisinya, dia melompat dan terbang menjauh. Bab 2335 Seutas Nafas. Orang kuat abadi sejati dari sekte jiwa bayi pergi, daripada pergi, akan lebih baik untuk mengatakan dia melarikan diri. Semua orang benar-benar tercengang, dan tatapan mereka memandang Chu Feng menjadi semakin terkejut. Apa situasinya? Persenjataan kaisar yang tidak lengkap benar-benar menakuti makhluk abadi sejati yang agung? Meski faktanya memang demikian, namun masyarakat masih sulit menerima kejadian ini yang terlalu absurd, terlalu keterlaluan, dan terlalu dibesar-besarkan. Artinya, orang-orang yang hadir melihatnya dengan mata kepala sendiri, jika tidak ada yang akan mempercayai rumor tersebut. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia merasakan kekuatan di pedang dewa jahatku? Tapi, aku jelas tidak melepaskan kekuatan pedang dewa jahat. Pada saat ini, tidak hanya semua orang yang bingung, bahkan Chu Feng juga sangat bingung itu karena meskipun kekuatan pedang dewa jahat sangat kuat, hanya dia yang bisa merasakannya, dan orang lain tidak bisa melihatnya. Kakak, apa yang telah kamu lakukan? Wang Qiang juga menatap Chu Feng dengan heran. Mungkin karena pedang ini. Dengan senyum di wajahnya, Chu Feng mengotak-atik pedang dewa jahat di tangannya ke kerumunan sebelum memasukkannya ke dalam karung Qian Kun. Chu Feng tidak berusaha untuk menyenangkan publik, dia merasakan kekuatan di pedang dewa jahat, kekuatan itu melampaui leluhur bela diri. Jika Chu Feng menggunakan pedang ini, dia mungkin menyebabkan kerusakan besar pada dirinya sendiri, tapi mungkin dia benar-benar bisa melawan nyata abadi, ini adalah fakta. Dan Chu Feng dengan jelas memberitahu semua orang bahwa mungkin karena pedang ini dia juga ingin menghasilkan kekuatan pencegah yang tidak terlihat. Chu Feng merasa bahwa dia masih bisa menangani orang-orang yang telah disinggung oleh Chu Feng sebelumnya, tetapi sekte jiwa bayi berbeda, itu bisa dikatakan sebagai keberadaan paling berbahaya di alam biasa 100 perbaikan, dan itu sama sekali tidak sebanding dengan klan surgawi Yingxi. Chu Feng harus menunjukkan beberapa cara untuk membuat orang-orang dari sekte jiwa bayi dan mereka yang tidak baik untuknya merasa takut padanya.
Apakah itu benar-benar karena persenjataan kaisar yang tidak lengkap ini? Tapi bagaimana persenjataan kaisar yang tidak lengkap ini menakut-nakuti makhluk abadi yang sebenarnya? Bahkan, tanpa Chu Feng mengatakannya, orang sudah merasa bahwa sangat mungkin bahwa persenjataan kaisar yang tidak lengkap di tangan Chu Feng memainkan peran, tetapi orang-orang saya benar-benar tidak mengerti bagaimana persenjataan kaisar yang tidak lengkap ini bisa memiliki kekuatan seperti itu. Aku ingat, Chu Feng, pedangmu sepertinya adalah senjata sihir legendaris, kan? Pada saat ini, Wang Qiang tiba-tiba berkata, "Prajurit sihir." Mendengar kata-kata ini, mata orang-orang tiba-tiba berbinar, karena istilah prajurit sihir sangat penting. Tentara sihir tidak bisa dibandingkan dengan senjata biasa. Tentara sihir seringkali memiliki dua karakteristik, yang satu adalah sihir, dan yang lainnya adalah kekuatan. Dan jika persenjataan kaisar yang tidak lengkap di tangan Chu Feng benar-benar merupakan persenjataan iblis, maka itu benar-benar tidak dapat dilihat sebagai persenjataan kaisar yang tidak lengkap biasa. Tapi, meski itu senjata sihir, itu hanya senjata kaisar yang tidak lengkap. Pada saat ini, beberapa orang masih ragu. Dan semua orang menganggukkan kepala satu demi satu. Lagi pula, di 100 alam biasa pemurnian, ada banyak tentara sihir terkenal. Tentara sihir memang kuat, jauh melampaui perbandingan tentara leluhur biasa. Tapi poin pentingnya adalah bahwa para prajurit sihir itu sendiri juga merupakan prajurit leluhur, sehingga mereka memiliki kekuatan melawan langit. Namun, ada apa dengan Chu Feng, persenjataan kaisar yang tidak lengkap, bahkan jika itu adalah persenjataan iblis, tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan untuk menakut-nakuti keabadian sejati yang agung. Hehehe. Namun, saat semua orang berdiskusi, Wang Qiang tersenyum menghina, dan kemudian berkata, Aku senjata kekaisaran saudaraku disebut pedang dewa jahat yang dapat menghancurkan langit. Tanah bisa ditebang, pedangnya perkasa, dan semua makhluk hidup dihancurkan. Kekuatannya bisa dilawan oleh keabadian sejati." Jangan lihat pidato Wang Qiang, tapi keterampilan menyombongkannya cukup bagus. Saya tidak tahu apa yang dia inginkan saat ini untuk membangun momentum bagi Chu Feng, atau hanya ingin menyombongkan diri, singkatnya, untuk meniup pedang jahat Chu Feng ke langit. Tak perlu dikatakan, di bawah bualan Wang Qiang, banyak orang benar-benar mempercayainya, dan mereka memandang Chu Feng dengan kagum. Lagi pula, mereka yang bisa menaklukkan pedang ajaib sudah luar biasa, apalagi pedang ajaib seperti itu. Namun, ada juga banyak orang yang tetap skeptis. Mereka masih merasa bahwa keabadian sejati dari sekte jiwa bayi pergi karena alasan lain, bukan karena persenjataan kaisar yang tidak lengkap di tangan Chu Feng. Dan pada saat ini, ahli abadi sejati dari sekte jiwa bayi masih terbang dengan kecepatan tinggi yang sungguh mengejutkan. Tidak hanya dia terbang cepat, dia juga akan melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Matanya tidak hanya penuh kewaspadaan, tetapi juga sedikit bingung. Sepertinya dia tidak mengikuti. Akhirnya, peri asli dari sekte jiwa bayi berhenti, dan dia, yang selalu tenang, menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Melihat pemandangan ini, Guisha Laomo dan Hunlian mau tidak mau saling memandang, keduanya terkejut dan bingung yang tidak bisa disembunyikan. Dari sudut pandang mereka, Tuan Pelindung ini adalah orang yang tenang. Mereka sudah lama mengenalnya, tetapi mereka belum pernah melihatnya menunjukkan ekspresi bingung. Namun di sepanjang jalan, kepanikan Tuan Pelindung tidak pernah berhenti. "Tuan Pelindung Dharma, saya tidak tahu mengapa Anda ingin pergi. Mungkinkah senjata yang dipegang Chu Feng adalah senjata sihir yang kuat?" Bingung, setan tua Guisha melangkah maju dan bertanya. "Senjata? Itu hanya persenjataan kaisar yang tidak lengkap. Bagaimana itu bisa menjadi senjata sihir yang kuat?" Peri sejati dari sekte jiwa bayi tertawa kecil. "Tuan Pelindung Dharma, mengapa Anda tidak membunuh Chu Feng?"
putra ini jelas akan menjadi musuh dari sekte jiwa bayi kami. Jika Anda tidak membunuhnya kali ini, saya khawatir Anda akan membuat masalah bagi dia. Setan tua Guisha berkata, aku tidak mengerti poin ini, jadi aku ingin kamu mengajariku. Keabadian sejati dari sekte jiwa bayi menunjukkan ketidaksenangan. Bawahanmu tidak berani. Setan tua Guisha buru-buru berlutut di tanah, tubuh lamanya sedikit gemetar, yang menunjukkan bahwa dia sangat takut pada Tuan Pelindung Dharma ini. Tuan Pelindung Dharma, harap tenang, guru sama sekali tidak memiliki niat seperti itu. Melihat ini, Hun Lian juga dengan cepat berlutut di tanah, memohon belas kasihan untuk setan tua Guisha. Sebelumnya, aku merasakan nafas, dan pemilik nafas itu dapat dengan mudah membunuhku. Kata peri sejati dari sekte jiwa bayi. Apa? Mendengar kata-kata ini, ekspresi Guisha Laomo dan Hun Lian berubah drastis. Tuan Pelindung Dharma mereka adalah makhluk abadi sejati, dan di seluruh alam biasa Bailian, dia benar-benar jagoan, dan hanya ada sedikit yang bisa bersaing dengannya. Namun pelindung mereka justru mengatakan bahwa seseorang dapat membunuhnya, bahkan dengan mudah, yang menunjukkan bahwa kekuatannya sangat kuat. Mungkinkah 4 pasukan kelas 1 untuk merebut peninggalan Master Kai Hong, bahkan monster terkuat dan bahkan monster tua yang sudah lama tidak keluar? Kata setan tua Guisha dengan nada panik. Karena menurutnya, di 100 Refining Ordinary Realm, hanya beberapa monster tua di antara 4 pasukan kelas 1 yang bisa menjadi ancaman bagi penjaga. Bukan mereka. Aku pernah berhubungan dengan mereka, jadi aku tahu aura mereka. Tapi yang kurasakan sebelumnya bukanlah mereka. Peri asli menggelengkan kepalanya. Tuan abadi sejati, apa maksudmu? Guisha Laomo dan Hun Lian keduanya mengubah ekspresi mereka lagi, dan mata mereka menjadi semakin terkejut. Yang saya maksud adalah bahwa orang yang saya rasakan sebelumnya bukan dari 4 kekuatan itu, juga bukan Golden Crown True Immortal, juga bukan Master Negeri Dongeng sejati lainnya dari 100 Refining Ordinary Realm. Itu adalah seseorang yang belum pernah saya lihat sebelumnya, seseorang yang belum pernah bertemu sebelumnya. Tapi dia adalah orang yang kekuatannya jauh di atasku. Keabadian sejati dari sekte jiwa bayi berkata dengan sungguh-sungguh. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.